Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu peserta pelatihan pengadaan barang jasa level 1. Alhamdulillah kita jumpa kembali di dalam program Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar atau Sista Praja. Baik, di saat ini kita akan masuk di modul kedua, yaitu tentang pengantar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya Budi Hermawan selaku fasilitator PBJ LKPP dan sekaligus sebagai Widya Iswara di PPSDM Provinsi Jawa Barat. Baik, di dalam modul ini ya ada beberapa indikator keberhasilan, ada 12 indikator. Yang pertama, diharapkan peserta mampu menjelaskan ketentuan umum, tujuan pengadaan barang jasa, kebijakan, prinsip, etika, aspek hukum pengadaan barang jasa, pelaku pengadaan barang jasa, peran usaha kecil, PPDN, dan pengadaan berkelanjutan, serta pengadaan secara elektronik dan sumber daya manusia, serta pengawasan, pengaduan sanksi, dan pelayanan hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kita masuk di sub materi yang pertama, yaitu tentang ketentuan umum pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, di dalam slide ini kita lihat ya tentang ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama, ruang lingkupnya adalah kementerian atau lembaga perangkat daerah ya sebagai institusi pengguna barang jasa. Kemudian dari sumber anggaran adalah sumber anggaran yang berasal dari APBN atau APBD serta pinjaman dalam dan hibah dalam negeri serta pinjaman luar atau hibah luar negeri. Itu ruang lingkupnya. Kemudian juga ya jenis pengadaannya di sini ada 4 ya, ditambah nanti dengan pengadaan secara terintegrasi. Ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa konsultan, yang ketiga pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu dibaca kembali di dalam modulnya tentang pengertian dan klasifikasi dari 4 kategori ini. Kemudian di dalam Perpres 12 2021 juga diatur pengadaan barang jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Terintegrasi itu adalah proses pengadaan ya dari 4 sub yang di atas tadi ya dilakukan secara terintegrasi. Begitu. Nah, kemudian cara begitu. Nah, ini tidak berubah dari dulu ya. Cara pengadaan itu diatur melalui 2. Satu melalui swakelola ya, yaitu barang atau cara memperoleh barang jasa yang dilakukan secara sendiri, dikerjakan sendiri ya, baik oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah ya, atau oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang kedua melalui penyedia, yaitu cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kita lihat garis besar pengadaan barang jasa melalui swakelola. Kita lihat yang pertama adalah melalui proses perencanaan swakelola. Di dalam tahapan ini maka dilakukan mulai dari penetapan tipe swakelola, penyusunan spek teknis, KK, sampai dengan menyusun rencana anggaran biaya. Ya, dalam perencanaan ini begitu ada beberapa hal terkait. Pertama, proses persiapan swakelola. Ya, di dalam persiapan swakelola ini ya, nanti di sini dibentuk tim penyelenggara, menyusun rencana kegiatan, jadwal, finalisasi kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak. Itu di dalam persiapan swakelola. Kemudian masuk cara berikutnya, tahap berikutnya adalah pelaksanaan swakelola. Ya, di dalam pelaksanaan swakelola ini ada 4 begitu ya kegiatan yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah proses pembayaran, proses pelaksanaan, laporan dan penilaian kinerja. Selanjutnya berita acara atau penyusunan berita acara serah terima, dan berikutnya apabila diperlukan ada proses tahapan yang disebut dengan penentuan atau penetapan sanksi. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam garis besar ini juga selain tadi dikatakan ada proses persiapan ya, ada juga di sini proses pengawasan swakelola. Nah, apa sih ruang lingkup dari pengawasan swakelola ini? Yang pertama adalah administrasi, ya, teknis, dan keuangan. Begitu. Nah, kemudian garis besar BPJP melalui penyedia. Ya, yang pertama sama diawali dengan proses perencanaan, di mana proses perencanaan ini terlibat di sini adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Apa ruang lingkup kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan? Yang pertama adalah menyusun spek teknis, menyusun rencana anggaran, pemaketan, konsolidasi, dan menetapkan menganggarkan biaya pendukung.
setelah melalui proses perencanaan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, dalam proses pelaksanaan juga ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah persiapan pengadaan, ya, atau persiapan pemilihan. Yang kedua adalah pelaksanaan pemilihan, ya. Yang ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Di dalam persiapan pengadaan atau persiapan pemilihan, di sini dilibatkan pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja atau pejabat pengadaan, dan UKPBJ. Ya, apa saja yang harus dilakukan? Ruang lingkupnya di sini adalah menyusun spek teknis, menyusun HPS, rancangan kontrak, uang muka, sampai dengan bagaimana menetapkan metode penyampaian. Nah, kemudian masuk di tahapan berikutnya, itu adalah proses pelaksanaan pemilihan. Siapa yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilihan? Kita lihat di dalam slide ini, ada pejabat pembuat komitmen, ada Pokja, ada pejabat pengadaan, ada UKPBJ atau Biro PBJ, atau juga ada agen pengadaan. Begitu. Apa saja sih kualifikasinya di sini? Kegiatannya mulai dari penetapan pemenang. Begitu. Nah, selanjutnya juga di dalam proses pelaksanaan pemilihan ini, ya, apa yang dilakukan oleh PPK dan lainnya? Pertama adalah mengumumkan, ya, proses pengadaan, pengumuman undangan, pendaftaran, sampai dengan penyampaian dokumen dan evaluasi. Begitu. Nah, selanjutnya setelah tadi dikatakan ada proses penetapan pemenang di sini, begitu, nanti ada review dan sampai dengan penetapan SPPBJ yang ditetapkan atau ditetapkan, ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Begitu. Kita masuk kemudian di tahap ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Ya, pelaksanaan kontrak ini ada 2 yang terlibat, PPK bersama dengan penyedia. Begitu. Ya. Nah, tentunya di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses pelaksanaan kontrak. Yang pertama adalah persiapan pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, penyesuaian harga, dan penghentian kontrak. Ini semua tentunya sudah harus tercantum di dalam dokumen kontrak. Begitu. Ya. Ini garis besar melalui penyedia, ya, yang dilakukan sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021. Kemudian kita masuk ke sub materi yang berikutnya. Di sini ada tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan pengadaan barang jasa, kita lihat tujuan PBJP pertama, yang paling utama adalah value for money. Yang pertama tentunya adalah menghasilkan barang jasa yang tepat. Tepat di sini dalam arti adalah tepat dari sisi kualitas, tepat dari sisi kuantitas, tepat dari sisi waktu, biaya, dan lokasi serta penyedia. Begitu. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kita tahu bahwa Bapak Presiden sudah mengamanatkan, bahkan menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah, baik pusat maupun daerah, agar memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Begitu. Yang ketiga adalah meningkatkan peran serta UMK dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang hasil jasa penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Itu tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian, apa kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah? Kita lihat di sini, ada 9. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Yang kedua, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, memperkuat kapasitas dan kelembagaan SDM, dan mengembangkan e-marketplace. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik. Keenam, mendorong penggunaan barang jasa. Yang ketujuh adalah memberi kesempatan kepada UMKM. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang kesembilan adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan. Para peserta pengadaan barang jasa pemerintah, kita tahu ya, prinsip pengadaan barang jasa tidak berubah dari dulu, ada 7 ya. Silakan nanti Bapak Ibu dipelajari lebih mendalam di dalam modulnya. Dari 7 itu yang pertama ada efisien, ada efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Apa sih itu efisien? Efisien itu artinya dengan input yang optimal mendapatkan hasil yang optimal. Begitu. Itu salah satu pengertiannya. Silakan nanti dipelajari di dalam modul
2 dalam pengantar pengadaan barang jasa. Kemudian juga ada 8 etika pengadaan dalam pengadaan barang jasa itu sendiri. Pertama, tertib dan tanggung jawab. Kedua, profesional. Ketiga, tidak saling mempengaruhi. Keempat, menerima tanggung jawab. Menghindari konflik of interest. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara. Ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan kedelapan adalah tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Itu 8 etika pengadaan yang tentunya silakan lebih diperdalam di dalam modul yang telah disiapkan di dalam aplikasi Sista Praja. Kemudian slide berikutnya kita pelajari, kita simak tentang hubungan tujuan dan kebijakan pengadaan barang jasa itu sendiri. Kita lihat di sini bahwa tujuan di sini menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, biaya, dan penyedia. Sementara dari sisi kebijakan pengadaan barang jasa itu ada 5 ya. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan, melaksanakan PBJ yang transparan, terbuka, dan kompetitif. Ya, ketiga, memperkuat kapasitas dan kelembagaan SDM, mengembangkan marketplace dan teknologi informasi. Gitu. Kemudian tujuan PBJ meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sementara kebijakan PBJ adalah mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia yang disebut dengan SNI. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan PBJ adalah mewujudkan pemerataan, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan pelaku usaha nasional, dan meningkatkan ya mendukung penelitian dan pemanfaatan industri kreatif ya. Sementara di kebijakan PBJ adalah memberikan kesempatan UMKM dan mendorong pelaksanaan penelitian industri kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk di submateri yang selanjutnya adalah aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Apa saja sih aspek hukum di dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Kita lihat di sini terbagi 4 ya, Bapak Ibu. Ada aspek hukum wilayah, hukum administrasi, ada hukum perdata, ada hukum pidana, dan hukum persaingan usaha. Nah, kita lihat di dalam slide ini ya, wilayah hukum administrasi itu masuk di dalam ruang lingkup pada proses perencanaan, persiapan, pemilihan, mulai dari pengumuman sampai dengan sanggahan. Itu bagian dari wilayah hukum administrasi. Sementara dari aspek wilayah hukum perdata, itu ruang lingkupnya masuk pada saat mulai proses penetapan atau penandatanganan surat penetapan penyedia barang jasa yang disebut dengan SPPBJ, kemudian kontrak dan serah terima atau dalam keadaan kahar. Nah, kemudian juga akan masuk kepada ranah hukum pidana apabila terjadi suap, markup, fiktif atau kolusi atau yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian juga masuk dalam aspek hukum persaingan usaha bila terjadi atau diindikasikan terjadi persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan gitu. Oke, itu ya di sesi pertama di materi pengantaran barang jasa pemerintah. Selanjutnya saya berharap Bapak Ibu juga dapat memperdalam kembali materi ini di dalam modul yang telah disiapkan dalam program atau aplikasi Sista Praja. Kita ketemu di sesi kedua berikutnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut di sesi kedua di materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Sub materi ini adalah pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Apa sih tugas dari pelaku pengadaan? Nah, kita akan coba uraikan satu persatu di dalam modul ini. Begitu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan pengguna anggaran. Ya, biasanya pengguna anggaran itu kepala dinas, kepala badan. Kalau di sekretariat daerah adalah sekretaris daerah. Ya, di dalam nomenklaturnya pengguna anggaran disebut dengan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran. Kementerian negara, kalau di pusat, lembaga, ya, misalkan di Komisi Pemilihan Umum, di Polri, ya, dan di perangkat daerah, ya. Contohnya di perangkat kita, begitu. Kemudian apa sih tugas dan wewenang ya pengguna anggaran? Kita lihat di sini ya, yang pertama adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan perencanaan pengadaan. Yang keempat, menetapkan dan mengumumkan RUP. Yang kelima, melaksanakan konsolidasi. Yang ketujuh, menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang gagal. Nah,
tentunya di dalam Perpres itu sendiri ya PA dapat mendelegasikan kewenangan ini ya khususnya untuk pengelolaan APBN APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat didelegasikan tugas ini kepada KPA. Begitu. Nah, selanjutnya tugas dan wewenang PA itu sendiri ya lanjutan dari yang tadi ya dia dapat menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, ya, menetapkan pejabat pembuat komitmen, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri, tim ahli, sampai menyatakan tender atau seleksi gagal apabila terjadi KKN yang melibatkan Pokja atau PPK itu sendiri. Selanjutnya tugas PA itu atau kewenangannya menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan ya dengan syarat ya untuk tender atau penunjukan langsung atau purchasing barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar. Sementara untuk seleksi penunjukan langsung untuk jasa konsulti dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini kewenangan ada yang dapat didelegasikan dan ada yang tidak dapat didelegasikan gitu. Khusus untuk dana yang bersumberkan dana APBD atau pengelolaan APBD, maka untuk kewenangan yang di slide ini itu tidak dapat didelegasikan kepada KPA. Begitu. Kemudian kita masuk di pelaku pengadaan yang kedua yang disebut dengan kuasa pengguna anggaran. Nah, biasanya kuasa pengguna anggaran itu oleh PA ditetapkan apakah itu kalau di badan itu sekretaris badan atau kepala bidang begitu ya. Itu kalau di pemerintah daerah. Lalu kalau di APBN biasanya di level bawahnya ya. Dari tadi kalau PA-nya menteri maka KPA-nya biasanya itu eselon 1 atau eselon 2 begitu. Ya. Apa sih pengertian tentang KPA? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang APBN dikatakan adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Sementara untuk APBD, pengertiannya adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Apa sih tugas pokok dari KPA itu sendiri? Ya, yang pertama melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA, menjawab sanggah banding peserta untuk pekerjaan konstruksi, dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan terkait dengan satu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kemudian ya ketentuan lain dalam KPA di sini ya KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Ya, dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Ya, jadi apabila di satu instansi tidak ada personil yang memiliki katakanlah sertifikat level 1, maka KPA karena jabatan dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pelaku pengadaan yang disebut dengan pejabat pembuat komitmen. Ya, apa sih pengertiannya? Apa sih tugasnya? Ya, jadi PPK itu adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau belanja daerah. Begitu. Apa tugas PPK? Antara lain 1. Menyusun perencanaan pengadaan. 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan. 3. Menetapkan spek teknis atau kerangka acuan kerja. 4. Menetapkan rancangan kontrak. 5. Menetapkan HPS. Menetapkan besaran uang muka. Mengusulkan perubahan jadwal. 8. Melaksanakan e-purchasing untuk anggaran yang paling sedikit di atas 200 juta. Mengendalikan kontrak. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen. Yang 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA. Yang ke-12 menyerahkan hasil pekerjaan pada PA atau KPA dengan tentunya berita acara. Yang ke-13 menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan tentunya tidak kalah penting menetapkan
SPPBJ atau surat penunjukan penyedia barang jasa. Itu kewenangan dari pejabat pembuat komitmen. Bapak Ibu peserta pelatihan level 1 yang saya hormati, PPK itu terbagi atas tiga kategori atau kriteria. Ya, yang pertama disebut dengan PPK tipe A. Ya, tentunya dengan ruang lingkup adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks. Apa sih yang kompleks itu? Adalah yang memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, atau yang menggunakan peralatan yang didesain khusus, begitu. Atau menggunakan penyedia jasa asing, ya, atau yang sulit ya didefinisikan secara teknis. Itu PPK tipe 1. Ya, kemudian ada PPK tipe 2. PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang umum atau lazim dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks. Kemudian yang ketiga adalah PPK tipe C. PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yaitu yang bersifat operasional, rutin, standar, atau yang berulang. Ya, ini biasanya untuk tipe C ini yang paling banyak digunakan ya di tempat-tempat kantor di kita. Ya, karena yang bersifat operasional, rutin, atau standar, begitu. Nah, itu 3 kriteria PPK, begitu. Nah, kemudian juga ya PPK juga dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA di sini. Ya, di dalam Perpres memang diatur ya, itu PA melakukan tindakan tadi sudah dijelaskan di awal ya, yang melakukan tindakan yang mengakibat pengeluaran anggaran atau memiliki kewenangan mengadakan penetapan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, begitu. Selanjutnya kita masuk ke pelaku pengadaan berikutnya, itu adalah pejabat pengadaan. Ya, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personil yang ditetapkan oleh PA KPA. Jadi yang menetapkan pejabat pengadaan ini adalah PA atau KPA. Apa sih tugasnya? Ya, dia untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan ya, baik pengadaan langsung, penunjukan langsung, ya. Dalam hal ini yang paling banyak 200 juta untuk barang konstruksi dan jasa lainnya, dan 100 juta untuk jasa konsultan atau untuk jasa kegiatan e-purchasing ya, yang paling banyak dengan biaya 200 juta. Begitu. Itu untuk pejabat pengadaan. Kemudian ada yang disebut dengan Pokja, Pokja pemilihan. Ya, Pokja pemilihan ini adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPPBJ ya untuk mengelola pemilihan penyedia. Apa tugas Pokja pemilihan? Yang pertama adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, ya, menetapkan pemenang ya untuk tender ya untuk atau tunjuk langsung barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai pagu paling banyak 100 miliar ya. Kemudian menetapkan pemenang pemilihan untuk seleksi penunjukan langsung jasa konsultan dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar. Pokja ini beranggotakan 3 orang ya, atau disebutnya gasal. Dia bisa 3, bisa 5, atau 7 ya, tergantung berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan atau proses pemilihan itu sendiri, begitu. Dan tentunya Pokja pemilihan juga dapat dibantu oleh tim atau oleh tenaga ahli. Selanjutnya di pelaku pengadaan yang baru ini baru, kayaknya masih agak jarang mungkin digunakan oleh kita, yang disebut dengan agen pengadaan, begitu ya. Di dalam Perpres 12 ya katakan begitu ya, apabila di sini dikatakan UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan ya. Jadi agen pengadaan itu adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan ya. Itu agen pengadaan. Tugasnya apa sih? Dapat melaksanakan PBJ dan secara mutatis mutandis ya dengan tugas Pokja pemilihan dan atau pejabat pembuat komitmen. Nah, di dalam peraturan LKPP nomor 16 tahun 2018 diatur ya syarat untuk penggunaan agen pengadaan. Pertama adalah satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang jasa ya. Kedua, aspek struktur dan anggaran kementerian lembaga pemerintah yang atau daerahnya yang kecil. Ketiga, kementerian lembaga yang baru dibentuk ya, hasil pemekaran. Keempat, beban kerja sumber daya manusia telah melebihi perhitungan analisis beban kerja. Kelima, kompetensi SDM yang tidak dapat dipenuhi oleh KPBJ. Keenam, apabila diserahkan kepada agen pengadaan maka akan memberikan nilai tambah dibanding dilakukan oleh UKPBJ itu sendiri. Ya, ketujuh adalah meminimalisir risiko hambatan kegagalan penyelesaian pekerjaan. Nah,
Kemudian juga lingkup kewenangannya, pertama ya agen pengadaan itu berwenang melakukan proses pemilihan penyedia sebagian atau seluruh tahapan. Ya, yang kedua, agen pengadaan juga berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakan. Nah, sementara permasalahan yang mungkin ditemukan di kemudian hari ya oleh aparat berwenang atau oleh aparat berwajib. Demikian ya di sesi kedua dalam pengantar PBJ ini, khususnya di submodul pelaku pengadaan. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Semangat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk di sesi berikutnya, masih di modul 2 tentang pengantar pengadaan barang jasa, yaitu tentang swakelola. Ya. Nah, kita mungkin udah sering dengar ya, bagi sebagian Bapak Ibu tentang proses pengadaan yang dilakukan dengan tipe swakelola. Ya, di dalam slide ini ingin saya sampaikan ya, ada 4 tipe swakelola yang diatur di dalam Perpres 12 tahun 2021. Yang pertama tipe 1 ya, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Silakan lihat di slide ini ya. Di sini kita ingin sampaikan ya tentang proses ya, cara kerja ya, kewenangan tupoksi dalam penyelenggaraan swakelola. Saya ingin jelaskan yang tipe 1 pertama ya. Tentunya di dalam swakelola ini ada personil yang masuk di dalam tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Nah, untuk tipe 1, maka tim persiapan, pengawas, dan tim pelaksana sesuai dengan Perpres 12 itu adalah pegawai kementerian atau perangkat daerah itu sendiri yang tentunya ditetapkan oleh PA atau KPA. Itu untuk swakelola tipe 1. Sementara swakelola tipe 2 ya, kita lihat di sini ya, untuk tim persiapan dan tim pengawas itu adalah pegawai kementerian setempat ya yang ditetapkan oleh PA atau KPA, sementara tim pelaksananya ya yang melaksanakannya adalah pegawai atau ASN, kementerian lembaga daerah yang ditetapkan oleh kementerian lain. Artinya di luar dari instansi kita. Begitu. Sementara di tipe 3 ya, tim persiapan dan tim pengawasnya ya, ini ditetapkan ya dari kita internal, begitu, ditetapkan dari ASN kita atau PNS kita, ditetapkan dengan SK PA atau KPA. Sementara tim pelaksananya ini adalah pengurus atau organisasi masyarakat yang tentunya ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan. Karena swakelola tipe 3 ini nanti akan melaksanakannya adalah organisasi masyarakat. Nah, kita lihat di tipe 4 ya, gitu. Tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana ya, mulai itu semuanya ditunjuk oleh pimpinan Pokmas. Gitu. Jadi yang mempersiapkan, yang mengawasi, serta yang melaksanakan itu adalah kelompok masyarakat. Jadi itu 4 tipe penyelenggaraan swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian apa sih ya perbedaan antara pelaku usaha dengan penyedia? Ya, sederhana aja sebetulnya. Kalau kita lihat di sini ya, penyedia adalah pelaku usaha. Mohon maaf. Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Artinya sebagai peserta pemilihan. Sementara penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Sederhananya seperti itu. Oke, kita masuk di submodul berikutnya tentang peran pelaku usaha kecil, penggunaan produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan pelaku usaha dan bagaimana perannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, usaha kecil, Bapak Ibu yang saya hormati, itu terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil, begitu. Ya, plus di dalamnya nanti ada koperasi. Gitu. Apa sih peran usaha kecil dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Di sini dikatakan, ya, diinstruksikan bahwa PA KPA wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil ya atau untuk koperasi dari hasil produk dalam negeri minimal 40%. Kemudian juga yang kedua, paket pengadaan barang ya, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 M itu diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Jadi ya,
15 miliar itu untuk usaha kecil dan koperasi. Begitu. Kecuali nanti ada hal-hal tertentu begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai paket pengadaan jasa konsultan konstruksi sampai dengan 1 miliar itu juga untuk usaha kecil dan koperasi. Nah, kita lihat yang keempat di sini. Ya. Nah, nilai pagu anggaran pengadaan itu dapat dikecualikan untuk pekerjaan ya yang katakan tadi 15 miliar itu bisa tidak dilakukan oleh usaha kecil ya apabila ya pekerjaan itu menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Itu pengecualiannya. Oke, kita masuk ke dalam produk dalam negeri ya. Nah, di sini dikatakan begitu bahwa kementerian, lembaga, perangkat daerah wajib ya, bahasanya wajib menggunakan barang atau jasa hasil produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan rekayasa nasional. Kedua, menggunakan produk dalam negeri jika terdapat ya produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN ya, total kandungan dalam negeri TKDN itu ya, ditambah dengan BMP. BMP itu adalah batas manfaat perusahaan ya, paling sedikit 40%. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jelas tentang seberapa besar sih barang itu TKDN-nya, maka Bapak Ibu dapat akses di dalam website Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Di situ sudah jelas. Begitu. Ya, untuk barang-barang sudah jelas dipaparkan di dalam website tersebut ya, TKDN mulai dari mungkin yang kurang dari 30, yang 40, yang 60% begitu. Ya. Ya, kemudian juga dikatakan di sini LKPP dan atau lembaga pemerintah daerah ini di dalam katalog baik katalog nasional, katalog sektoral maupun katalog lokal itu dikatakan wajib ya mencantumkan produk dalam negeri gitu di dalam katalog elektronik tersebut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pengadaan berkelanjutan. Nah, pengadaan berkelanjutan, nah ini sederhana ya. Definisinya adalah pengadaan yang memperhatikan 3 aspek ya, dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Apa sih aspek ekonomi? Pertama, ya dari sisi biaya produksi, barang jasa, usia barang jasa tersebut. Kemudian dari aspek sosial, ya pengadaan berkelanjutan itu ya dia harus ya dapat memberdayakan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas usaha lokal, kesetaraan dengan dan keberagaman. Kemudian ada aspek ketiga yaitu aspek lingkungan hidup. Ya, di sini pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan. Itulah yang disebut dengan pengadaan berkelanjutan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pengadaan barang jasa secara elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan SPSE, LPSE dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, pengadaan barang secara elektronik ya, itu adalah penyelenggaraan yang dilakukan secara elektronik ya, menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik yang disebut dengan SPSE, tentunya dengan sistem pendukung lainnya. Begitu. Sementara pengadaan barang jasa secara elektronik ya, kita mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya proses pengadaan secara pembelian online yang kita sebut dengan marketplace ya. Nah, di sini alhamdulillah ya seluruh provinsi khususnya Jawa Barat ya sudah mengembangkan katalog elektronik ya dalam rangka salah satu proses pengadaan barang jasa. Ya, tentunya ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Begitu. Kemudian apa sih ruang lingkup dari SPSE itu sendiri? Ada 7 di sini di dalam Perpres. Pertama adalah perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima, pengelolaan penyedia, sampai dengan katalog elektronik. Itu 7 ruang lingkup yang diatur di dalam SPSE. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan ya, ada yang disebut dengan katalog elektronik. Katalog elektronik itu terbagi atas 3 ya. Ada katalog elektronik nasional, itu yang disusun dan dikelola oleh LKPP secara nasional. Itu kemudian ada katalog elektronik sektoral, itu disusun dikelola oleh kementerian, lembaga ya, di pusat biasanya. Kemudian ada katalog elektronik lokal. Nah, ini biasanya disusun dan ditetapkan dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Begitu. Ya, alhamdulillah begitu. Jadi lebih memudahkan kita dalam proses pengadaan. Kemudian
Apa sih yang maksud dengan LPSE? Nah, ada beberapa fungsi LPSE. Ya, di sini ada 3. 1, pengelolaan sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya. 2, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi. 3 adalah pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Begitu. Nah, kemudian kita masuk di sub modul berikutnya adalah SDM dan kelembagaan. Begitu. Oke, apa sih SDM dan kelembagaan? Terdiri dari apa saja? Yang pertama, sumber daya manusia PBJ adalah sumber daya pengelola, ya, fungsi pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ. Yang ketiga, sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut di dalam modulnya, ya. Nah, kemudian para peserta yang saya hormati, nah ini menarik nih, ya. Ada ketentuan peralihan kewajiban kompetensi, ya. Di sini dikatakan pada tanggal 31 Desember 2023, ya, hitungan sekitar 11 bulan lagi. Di sini dikatakan PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Ya. Kemudian PPK, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan yang dijabat selain juga oleh pengelola PBJP di kementerian lembaga atau Pemda, ASN wajib memiliki kompetensi di bidang PBJ. Begitu. Nah, ini itu kewajiban ini, ya, itu paling lambat, ya, tanggal 31 Desember 2023. Nah, kemudian kita masuk ke kelembagaan PBJ. Ada yang disebut dengan UKPBJ. Apa sih? Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kalau di Provinsi Jawa Barat disebut dengan Biro PBJ. Ya, siapa yang menetapkan? Ya, kalau di daerah tentunya ditetapkan oleh kepala daerah. Begitu. Ya, apa sih tugasnya? 1, ya, menyelenggarakan dukungan PBJ. Fungsinya kita lihat di sini ada 5 fungsi dari UKPBJ itu sendiri. Yang pertama, pengelolaan PBJ. Kedua, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Ketiga, pembinaan SDM. Keempat, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau BIMTEK. Yang kelima adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Begitu. Ya. Nah, yang terakhir di dalam materi ini adalah pengawasan pengaduan, ya, sanksi dan pelayanan hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Nah, kita lihat di sini. Apa sih ruang lingkup pengawasannya? Kita lihat di sini pengawasan ruang lingkup internal. Ya, pengawasan PBJ meliputi 1, ya, pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap peraturan, pencapaian TKDN, PPDN atau penggunaan produk dalam negeri, pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil dan pengadaan berkelanjutan. Jadi di sini tentunya, ya, ada proses pengawasan begitu untuk dapat melakukan proses pengadaan. Saya ambil contoh. Di sini penggunaan produk dalam negeri. Ya, tentunya di sini ada proses pengawasan. Tadi dikatakan, ya, wajib begitu, ya, menggunakan produk dalam negeri. Wajib menyediakan paket untuk usaha kecil. Nah, apabila itu dilanggar tentunya ada sanksi. Nah, tentunya proses ini dilakukan melalui audit, review, ya, pemantauan, evaluasi, dan atau mungkin whistleblowing system. Ya, baik atau mungkin juga melalui whistleblowing system baik internal maupun eksternal yang dilakukan baik oleh menteri, ya, yang memiliki tanggung jawab gitu, ya, dan dua kepala daerah. Di sini dikatakan wajib melakukan pengawasan tentunya melalui aparat pengawas internal atau yang disebut dengan inspektorat begitu. Nah, di sisi lain, ya, pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat, ya, masyarakat umum gitu. Apakah masyarakat sebagai masyarakat biasa atau penyedia atau pelaku usaha, ya. Nah, seperti ini metodenya atau medianya begitu, ya. Bapak Ibu silakan lihat di slide ini, ya. Kemudian juga pelapor itu dapat dia melaporkan langsung kepada APH atau instansi yang berwenang atau juga dapat melakukan proses pelaporan kepada APIP begitu. Ya, tentunya nanti laporan ini akan ditindaklanjuti begitu, ya, apabila tentunya laporan ini nanti ada terindikasi KKN, maka laporan
yang tadi oleh APIP itu dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian kita masuk di slide berikutnya, ini adalah sanksi. Ya, nah, di sini ada sanksi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah dikenakan terhadap satu peserta pemilihan, pemenang, PA, KPA, atau pejabat pengadaan atau pekerja pemilihan. Nah, tentunya ini semua juga diberikan rambu-rambunya. Nah, di sisi lain juga pelayanan hukum bagi pelaku PBJ. Nah, di sini pelayanan hukum diberikan kepada pelaku pengadaan. Di sini katakan PA, KPA, sampai dengan pekerja pemilihan yang terkena permasalahan hukum, maka wajib diberikan pelayanan hukum oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan. Nah, kemudian yang ketiga, penyedia, ormas atau pokmas, penyelenggara swakalola dan pelaku usaha sebagai agen pengadaan di sini dikatakan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum. Begitu, ya. Nah, kemudian kita masuk di slide berikutnya, penyelesaian sengketa kontrak. Ya, penyelesaian kontrak ini dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, dewan sengketa kontrak, atau penyelesaian melalui pengadilan. Ya, tentunya juga LKPP juga memberikan pelayanan penyelesaian sengketa kontrak, ya, begitu. Nah, kemudian di slide berikutnya adalah pembinaan kepada penyedia. Ya, di sini dikatakan ya penyedia itu perlu diberikan pembinaan, begitu, sehingga penyedia itu mampu, begitu, ya, menjadi user atau menjadi penyedia barang, ya, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian apa sih ruang lingkup dari pembinaan itu sendiri? Pertama adalah pemberian peningkatan kapasitas, dukungan, penilaian kinerja, sampai dengan pengenaan sanksi daftar hitam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu materi di sesi ini, ya, modul pengantar pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat nyimak, ya, dan tentunya juga diharapkan dapat membaca lebih lanjut di dalam modul yang telah disiapkan di dalam Sista Praja. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.